Om Swastiastu, selamat berjumpa dengan saya Nimade Devi Janti dalam Bincang Tokoh Antv Bali. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Made Nurati, yaitu seorang kepala sekolah yang sudah berkiprah lama dalam dunia pendidikan. Karena profesi guru adalah profesi yang mulia, yaitu mendidik seorang anak menjadi dewasa sehingga berguna bagi nusa dan bangsa. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Kita mengganggu enggak nih Bu untuk obrolan kita hari ini? Tidak. Jadi saya pengen bertanya ya Bu ya, sudah berapa lama sih Ibu berkiprah sebagai seorang guru maupun kepala sekolah? Baik, saya selaku kepala sekolah sudah 9 tahun dan selaku guru sudah 32 tahun. Lama sekali ya Bu ya. Berarti kan pengalaman Ibu sudah sangat panjang sekali. Ya, jadi seluk-beluk saya bertugas sebagai guru lumayan panjang, mulai saya menjadi guru di Karangasem, kemudian di Nusa Dua, kemudian pindah lagi ke SD 11 Cimaran ini. Berarti udah kemana-mana banget ya Bu ya? Ya lumayan. Sebelum jadi guru, saya juga pernah namanya istilah praktek mengajar di SLUA 1 Saraswati Denpasar. Dan pernah mengajar juga di SD 4 Sanur, kemudian pernah mengajar juga di Kabupaten Karangasem. Jadi beberapa daerah saya pernah lalui bagaimana anak-anak di daerah-daerah tersebut. Di Karangasem walaupun daerahnya disebut kering tapi anak-anaknya cerdas. Macam-macam karakternya. Macam-macam karakternya. Dan selama 30-an tahun mengajar, apa sih perbedaan yang sangat mendasar dari murid-murid zaman dulu nih Bu? Saya kan generasi zaman dulu dengan murid-murid generasi zaman sekarang. Baik, jadi pada dasarnya anak-anak itu tidak jauh beda karena yang saya ajar itu anak-anak SD. Tapi pernah juga di SLUA 1 Saraswati, sesungguhnya anak-anak itu karakternya tidak jauh beda zamannya. Tetapi karena zaman sekarang itu adalah teknologi yang sangat maju, agar teknologi tidak bermata dua, satu sisi merugikan, satu sisi menguntungkan. Jadi kita pintar-pintar mengelola teknologi itu agar teknologi itu bermanfaat. Itu tentu karena masalah teknologi, tentu ini bagian dari juga peran orang tua. Kalau orang tua di rumah terlalu los menggunakan teknologi tanpa bingkai, tanpa filter, itu dapat akan juga menyebabkan suatu hal yang kita tidak inginkan. Apalagi kan di sekolah juga tidak 24 jam gitu, lebih banyak di rumah kan seperti itu ya Bu ya. Ya, benar. Terus saya dengar-dengar nih Bu, Ibu baru saja menerima penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi di Badung. Gimana sih Bu, bisa diceritain nggak? Syukur saya sampaikan sebelumnya, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemilihan kepala sekolah berprestasi itu dilakoni setiap tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sebali. Jadi saya ditunjuk mewakili Kutai Selatan pada awalnya. Meskipun belum lama ya menjadi kepala sekolah ya. Ya, walau 9 tahun. Kemudian saya mengikuti tes di Kabupaten Badung, diantaranya awalnya adalah tes portofolio, ada kita mengumpulkan portofolio kita, kemudian saya mengikuti tes tulis, tes wawancara, kemudian ada nominasi 3 besar, terus presentasi. Presentasinya adalah tentang mewujudkan SD 11 Cimaran menjadi sekolah ramah anak melalui pendidikan inklusi yang 3 in 1. Gimana tuh maksudnya pendidikan inklusi yang 3 in 1? Kebetulan kami di SD 11 Cimaran ini sudah ditunjuk oleh Kabupaten Badung sejak tahun 2009 melaksanakan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dalam hal ini kami tidak boleh diskriminasi pada anak, tentu pada anak-anak yang mengalami hambatan belajar, kita harus dampingi dengan setulus hati. Kemudian anak yang mempunyai inteligensi tinggi juga harus mendapat perhatian. Jika kita salah memposisikan anak-anak tersebut bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk itu kami selaku penyelenggara sekolah inklusi sudah sejak lama, dan anak-anak yang lulus dari sekolah ini baik yang mengalami hambatan belajar itu setelah di SMP di sekolah lanjutan dia dapat mengikuti di sekolah reguler. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ya, terutama kepala sekolah yang punya beban murid lebih besar untuk
memberikan pendidikan kepada anak yang punya hambatan atau bahkan untuk anak yang punya intelijensia tinggi. Ada nggak perbedaan yang signifikan dalam mendidik? Dalam mendampingi siswa, jadi dalam hal ini anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan belajar, kita harus mempunyai komitmen dulu. Kami guru-guru menanamkan diri kita komitmen yang kuat. Bagaimana seandainya kita yang punya anak seperti itu. Demikian, jadi dengan komitmen yang kuat pada kami semua, didukung oleh stakeholder yang ada, baik dengan komite sekolah, jadi kami mendidik anak yang berkebutuhan khusus itu, yang mengalami hambatan belajar atau yang cacat tubuh, yang mampu didik tentunya, itu dengan setulus hati. Kita dampingi terus menerus, tidak pernah henti-hentinya. Untuk anak yang inteligensi, benar. Untuk anak yang inteligensi tinggi juga kita dampingi. Karena walaupun anaknya cerdas, kalau sikap sosial, sikap spiritualnya kurang bagus, akan berdampak tidak baik juga ke depannya. Apakah anak yang punya intelijensia tinggi itu memang punya kecenderungan dalam hal sosial tidak terlalu bagus atau bagaimana, Bu? Kebanyakan. Ada beberapa di antara anak-anak yang cerdas biasanya karena merasa dirinya pintar, cerdas, tentu ya dia bisa ganggu temannya karena dia sudah pintar, cerdas. Tapi kalau kita salah mendidiknya, atau kalau kita salah mendampinginya, bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Kalau kami syukur dengan ditunjuk sebagai sekolah piloting K13. Jadi di sana ditanamkan bagaimana sikap sosial, sikap spiritual, kemudian baru pengetahuan dan keterampilan. Berarti harus memang menjadi seorang guru itu harus dari hati ya, Bu ya. Dan kenapa dari situ saya tergelitik ya, Bu. Kenapa Ibu memilih profesi sebagai seorang guru? Kan bisa jadi dosen atau yang lain sebagainya kan profesi pendidik. Ya, tapi begini deh, karena saya sejak awal saya memang bercita-cita sekali untuk jadi guru. Bahkan beberapa tahun yang lalu disarankan oleh pengawas atau dinas pendidikan saya ikut untuk tes pengawas. Saya lebih cenderung untuk dekat dengan anak-anak. Melihat jari jemarinya anak-anak, saya cap jari, setiap lulus itu saya pegang jarinya langsung. Saya merasa sayang kalau saya tidak dampingi anak-anak ini terus. Saya berharap mudah-mudahan pemerintah juga mengakomodir bahwa kepala sekolah itu jabatannya 8 tahun, saya sudah lebih dari 8 tahun, tapi saya bangga ada di sisi anak-anak. Benar-benar mengharukan sekali ya, Bu ya. Nah, itu tadi sekelumit kisah dari Ibu Nurati, tapi kita akan saksikan kisah-kisah lainnya setelah komersial break yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Eid Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramas ya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New Eid Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah.
tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Bincang Tokoh Antv Bali masih bersama saya Nimade Devijanti dan Ibu Made Nuratih, kepala sekolah kita yang punya hati yang sangat mulia ya Bu ya. Dan saya ingin bertanya Bu, bagaimana kiat-kiat supaya bisa menjadi kepala sekolah berprestasi seperti Ibu? Karena kan pasti banyak guru yang juga ingin seperti Ibu. Baik, jadi kalau selama ini yang saya lakoni, kalau orang boleh menyebut itu adalah suatu kiat, ya silahkan para pemirsa menilainya. Pertama, saya lakoni tugas ini dengan sepenuh hati. Kedua, dengan keikhlasan, ketulusan. Ikhlas salah satu contoh, saya sudah 32 tahun jadi guru. Angkatan pertama di sekolah ini namanya Arya Rimurti. Dia kembali suatu ketika datang ke sekolah ini mau mengesahkan ijazahnya. Dia ketemu dengan saya, bahkan dia sungkem, menangis, sungkem di pangkuan bahwa inilah gurunya yang sudah jadi kepala sekolah. Karena kedekatan emosional. Ya, jadi kiat-kiat yang lain. Jadi intinya kita melakoni tugas kita dengan sepenuh hati dan seikhlasnya. Dan karena anak kecil juga pasti bisa merasakan ya Bu ya, kita tulus atau tidak kan seperti Ya, itu. benar. Jadi dimanapun anak itu berada, walaupun dalam tugas saya sebagai guru dulu itu pernah saya anak itu tidak mengerti satu hal, ya saya keraskan. Sekarang dia malah memeluk saya dari belakang, dipeluk ibu tanpa ibu mengajari saya tidak seperti ini. Begitu, jadi banyak hal yang saya lakoni sebagai guru. Jadi kiatnya yang utama adalah melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan setulus hati. Nah, setelah melakukan tugas dengan sepenuh hati dan setulus hati, apa lagi yang harus dilakukan oleh seorang guru agar bisa berprestasi seperti Ibu? Tentu agar kita menjadi seseorang yang dibanggakan, diunggulkan, tentu kita harus melaksanakan tugas yang lebih dari porsi yang ada. Misalnya anak-anak pulang sekolah jam 12.30, kami di sini di SD 11 ini pulang lebih, bahkan ada sampai jam 3, sampai jam 2 begitu. Jadi intinya kita melaksanakan tugas melebihi porsi tapi sekemampuan kita. Tapi saya berharap teman-teman guru semua saya ajak bekerja bersama-sama kan untuk meningkatkan prestasi diri dan prestasi sekolah. Kita melaksanakan tugas dengan maksimal. Seperti baru-baru ini kita didatangi Pak Menteri ke sekolah. Pak Menteri Pendidikan Pak ya. Menteri Pendidikan suatu ketika tanpa saya rasa sangka-sangka beliau datang ke sekolah ini. Kalau kita juara 1 tingkat nasional baru bersalaman dengan Menteri. Tapi karena kita bekerja dengan penuh hati, setulus hati, dengan seikhlasnya, kerja dengan penuh tanggung jawab, suatu ketika akan kita bertemu dengan para tokoh kita. Tokoh-tokoh besar ya Bu. Nah, tadi kan Ibu katakan ada seorang murid yang Ibu dulu keraskan, tapi sekarang bahkan datang untuk memeluk Ibu gitu karena jasa Ibu yang begitu besar. Nah, kalau kita misalnya lihat apa yang terjadi sekarang di masyarakat, bagaimana saya pernah baca di koran kalau ada seorang guru yang masuk penjara atau dipotong rambutnya dan seperti itu karena bertindak keras. Sebenarnya
Hal ini terjadi karena apa, Bu? Karena zaman kah atau pola didik yang salah atau seperti apa? Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk jelaskan. Saya rasa hal itu terjadi kurang komunikasi. Seperti kami di sini, sejak awal penerimaan murid baru, anak-anak kelas 1 kita akan adakan sosialisasi istilahnya MOS. Kalau SD kan tidak terlalu keras, maksudnya dia mengenal, masih kecil, dia mengenal temannya, mengenal sekolahnya. Kita tanamkan kesenangan, kebanggaan. Jadi tidak ada kelas 1 hari kedua itu tidak ada yang menangis datang ke sekolah karena hari pertama sudah diantar oleh orang tuanya. Kemudian hari ketiga kita kumpulkan orang tua siswa, kita sampaikan program sekolah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan komunikasi baik antara orang tua dengan sekolah. Jika sudah komunikasi kedua belah pihak dengan lancar, baik, saya yakin tidak akan ada misinformasi, miskomunikasi seperti ada guru yang seperti itu, mungkin ada guru yang seperti itu mungkin oknum. Kalau kami jiwa guru sudah ditanamkan di hati dengan baik, saya rasa itu tidak akan terjadi. Mungkin hal-hal orang yang seperti itu melaksanakan tugas guru, jiwa gurunya setengah hati. Tapi mereka sudah berusaha untuk mendidik anak itu. Sebenarnya batas bersikap keras itu seperti apa sih, Bu, kalau misalnya sekarang ya? Kalau zaman sekarang banyak orang tua yang juga ingin anaknya, ibu silahkan karena anak saya nakal di rumah, tolong keraskan di sekolah. Nah, begitu. Jadi keras pada batas wajar. Kalau memukul itu mencederai gitu, kita tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan jika di rumah dengan halus, di sekolah halus, otomatis sikap kerasnya anak-anak yang nakal itu akan cenderung berkurang. Kalau anaknya keras, kita juga keras, malah tidak pas. Jadi kita memberikan contoh pada zaman sekarang ini, lebih banyak pendidikan itu pendidikan contoh. Kalau gurunya begini, anaknya begitu, itulah contoh. Jadi kita terapkan di sekolah selain kita menanamkan pada anak-anak kita diri sendiri. Kalau guru datang terlambat, gimana menunjuk muridnya untuk tertib? Nah, itu artinya kita dari segi guru juga menjadi contoh dulu di hadapan. Di gugu dan di di mata anak-anak. Bu guru begini, bu guru rapi pakaiannya, bu guru rajin. Kita guru biasa nyapu di sekolah bersama anak-anak. Ayo nah kita bantu. Nah, artinya kita menjadilah contoh, bukan memberi contoh. Berarti disiplin-disiplin seperti itu juga yang menyebabkan Ibu ditunjuk sebagai seorang kepala sekolah yang berprestasi, begitu ya, Bu ya? Ya, mungkin atasan menilai seperti itu. Jadi kami di sekolah ini sudah melahirkan anak-anak yang berprestasi, bahkan ada yang sampai ke internasional. Pada tahun 2011 itu siswa kami Olimpiade Matematika sampai ke internasional. IMC dapat juga perunggu, kemudian di nasional di Medan itu dapat juga perunggu. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Ya, lumayan. Bagus banget itu, Bu, kalau misalnya untuk mereka dari sekolah dasar sudah bisa keluar negeri sendiri dari hasil prestasinya mereka. Terus gimana, Bu, kalau misalnya nanti Ibu terpilih di Provinsi Bali, apa yang akan Ibu bawa ke nasional nanti? Sesuai dengan juknis penilaian, jadi ada kriteria penilaian. Tentu yang pertama kita persiapkan diri portofolio, dan kedua ada juga karya tulis selain dengan tes tulis atau tes lisan. Jadi kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin, tentu melengkapi apa-apa yang telah dinilai oleh provinsi beberapa minggu yang lalu. Karya tulisnya, kira-kira karya tulis seperti apa yang akan Ibu paparkan nanti? Lanjutan dari ini atau selanjutnya ada metode pendidikan baru yang ingin Ibu perkenalkan? Ya. Kalau ruang lingkup kepala sekolah, kalau tahun lalu itu best practice yang diminta. Untuk tahun ini katanya karena ini juknisnya belum saya terima, itu adalah penelitian tindakan sekolah. Penelitian tindakan sekolah. Nah, saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang penelitian tindakan sekolah, tapi setelah komersial break yang berikut ini.
Iyalah Pak. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Bincang Tokoh kembali lagi bersama saya Nimade Devijanti dan Ibu Kepala Sekolah kita yang masih cantik dan segar ya, Ibu Made Nurati. Tadi Ibu sudah berbicara tentang penelitian tindakan sekolah. Sebenarnya apa sih Bu penelitian tindakan sekolah itu? Satu penelitian yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, bagaimana mewujudkan sekolah yang maju tentu dengan mengadakan sebelumnya penelitian. Jadi penelitian itu diadakan merupakan satu treatment bagaimana untuk memperbaiki ada hal-hal yang kurang terlaksana di sekolah, programnya kurang tepat ataukah bagaimana. Nah itu diadakan treatment oleh seorang kepala sekolah bagaimana sehingga solusinya menjadi bisa terlaksana dengan baik dan sehingga menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Nah Ibu kan sudah menorehkan prestasi yaitu seorang murid yang bisa sampai di ajang bergengsi matematika internasional. Apa kiat-kiatnya Bu untuk mutu tindakan sekolah tadi? Jadi hal-hal yang kami laksanakan di sekolah untuk mendampingi siswa kami yang berprestasi tentu berawal dari kita melihat potensi akademik yang dimiliki siswa. Kebetulan waktu itu yang matematika itu dia menonjol sekali di matematika, tetapi pada bagian mata pelajaran yang lain tidak terlalu menonjol. Nah dari sana kita melihat potensinya, kita dukung, kita panggil orang tua, bekerja sama. Oh sampai dipanggil orang tua dulu ya? Tetap koordinasi dengan orang Biasanya kan tua. sekolah jarang melakukan itu kan? Kami setiap penerimaan rapot orang tua yang menerima rapot, didampingi oleh guru wali kelasnya masing-masing. Jadi ada hal kelemahannya, kelebihannya apa, jadi kita bisa perbaiki di tahun kedepannya. Secara rinci nanti gurunya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan dari muridnya seperti itu? Ya benar, jadi pada awalnya kami setiap tahun semenjak saya jadi kepala sekolah, jadi kita perlu koordinasi dengan orang tua. Ada hal-hal kecil yang ternyata orang tua belum pahami. Contoh kecil sekali, orang tua menyuruh anaknya, nak silahkan keluar beriin bapak rokok. Itu suatu hal yang salah. Satu, menyuruh anaknya, kedua membeli rokok. Itu hal yang tidak mendidik. Nah itu apalagi naik sepeda motor, masih SD. Ada beberapa hal setelah kita undang orang tua murid, saya sampaikan contoh-contoh seperti itu. Nah, orang tua mengakui benar Bu, saya salah ternyata begitu. Ada setitik hal
kesalahan yang dipahami oleh orang tua murid sehingga ke depannya tidak akan terulang lagi. Nah, setelah melakukan pendampingan, bagaimana selanjutnya? Setelah melakukan pendampingan, jadi kami mengundang, kebetulan di sini banyak orang tua yang dosen di Udayana. Kita mengundang para orang tua yang kebetulan basic matematika untuk mendampingi anak-anak, didampingi oleh guru. Gurunya dapat belajar, muridnya langsung belajar. Begitu sehingga akhirnya dia berhasil lolos meraih perunggu di Medan, kemudian diikut di IMC kebetulan dilaksanakan di Bali, diikuti oleh 26 negara, dia juga dapat perunggu. Jadi Ibu tidak hanya memaksimalkan potensi guru di sekolah, tapi juga orang tua bahkan ikut terlibat ya? Ya, orang tua yang kebetulan basicnya adalah MIPA, kami undang dalam liburan sekolah untuk memberikan guru-guru bagaimana membuat alat peraga yang menarik untuk membantu dalam melaksanakan tugas guru mengajar itu. Kebanyakan kan biasanya teori aja yang dikasih guru, sekarang sudah mulai ya melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Ya. Untuk itu sekarang apalagi kurikulum baru, kurikulum K13 ini rasanya sangat pas bagi kami khususnya di SD 11 ini. Jadi anak-anak selain penguatan sikap spiritual juga menguatkan sikap sosial. Secerdas apapun anak kalau tidak punya sikap sosial yang bagus, masa depannya ya susah ya. Karena kan kita bekerja, kita berinteraksi, selamanya kita akan berinteraksi. Ya. Untuk mata pelajarannya, penguatan mata pelajarnya sudah kontekstual. Bisa ada anak belajar di luar kelas, ini di halaman sekolah ada banyak tanaman-tanaman, itu praktek siswa kelas 4. Dilakukan ya, sudah dilakukan. Terus apalagi yang kiat-kiat yang bisa Ibu bagikan kepada pendidik-pendidik yang ada di Bali agar bisa menghasilkan seorang anak berprestasi? Dalam hal ini saya ingin mengajak utamanya ibu bapak guru dimanapun berada di seluruh Bali, mari kita bekerja dengan sepenuh hati dan setulus hati agar anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, kebanggaan lembaga sekolah, dan kebanggaan tanah air bangsa dan negara tentunya. Selain kita harus memberikan pendidikan dari segi teori, pembelajaran, dan lain sebagainya, dari segi moral dan spiritual ternyata itu sangat penting, apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Zaman sekarang kita sebaiknya membingkai anak-anak kita dengan spiritual yang kuat. Kalau kami di sini setiap hari sembahyang, yang Hindu baru datang setelah kebersihan bersama, sembahyang bersama di depan Padmasana yang Hindu, yang Muslim di satu ruangan bersama gurunya, yang Kristen di satu ruangan bersama gurunya, kemudian kumpul lagi bersama-sama, saya berikan penguatan budi pekerti. Mungkin jika dia ingin berbuat hal yang tidak baik, suatu ketika dia akan tersentuh hatinya yang paling dalam, oh stop, merupakan rem. Ya, itu setiap hari kecuali hari Senin karena upacara bendera. Jadi selaku kepala sekolah saya bertugas untuk memberikan penguatan budi pekerti. Karena kedepannya anak yang cerdas, anak yang membanggakan keluarga, selain cerdas, anak yang mempunyai sikap yang baik. Apalagi sekarang katanya nih Indonesia lagi krisis moral. Gimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Anak-anak SD banyak yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji dan lain sebagainya kan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh sebagian kecil anak itu tidak terlepas dari orang tua. Jadi kalau ingin anaknya baik selama ini, murid yang tamat di sini diterima di SMA 1 Kute NEM yang tertinggi. Keluar SMA, dia tamat SMP, diterima di SMA 1 Kute dengan NEM tertinggi, Agung Indra namanya. Keluarganya baik, koordinasi dengan sekolah bagus, anaknya pintar, anaknya baik, jadi akan tumbuh jadi anak yang baik. Jadi hal-hal yang terjadi tawuran misalnya, jadi orang tua juga tidak boleh lepas. Jadi selain sekolah sudah menanamkan yang bagus, di rumah disambung lagi, jadi akan pas. Berarti bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru itu harus dilakukan secara kontinu seperti itu ya Bu ya? Iya.
Jadi kami setiap ada hal yang kurang pas, misalnya orang tua kurang puas terjadi ini begitu, dia kami harapkan undang datang ke sekolah, kita komunikasikan letak permasalahannya di mana dan solusinya bagaimana. Contoh ketidakpuasan orang tua itu biasanya seperti apa, Bu? Selama ini Ibu sudah melaksanakan demikian banyak sekali kegiatan yang positif untuk murid-murid Ibu kan seperti itu. Selama ini kami di SD 11 Jimaran, hal yang tidak puas saya rasa sudah hampir tidak ada karena kami sudah komunikasi sejak awal. Sejak begitu masuk akan Bapak putra putri Bapak Ibu akan kami didik di sini selama 6 tahun. Dan kami juga terima kasih pada orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya dididik di sini. Jadi sejak awal kami sudah sampaikan selama ini tidak ada hal yang terlalu membuat hati kita risau terhadap keberadaan anak-anak di sini. Nah, dari tadi kan kita sudah banyak sekali tips-tips kepada sesama pendidik ya, Bu ya. Nah, tapi saya pengen tahu nih tips-tips mendidik anak untuk orang tua, apa istilahnya parenting ya, Bu ya. Oke, kita akan mendengarkan penjelasan tentang parenting tadi setelah komersial break yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar.
Bincang Tokoh masih bersama saya Nimade Devi Jayanti dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Made Nuratih. Tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan bagaimana seorang guru harus mendidik dari hati. Tapi peran guru harus juga dibarengi dengan peran orang tua. Bagaimana tadi Bu konsep parenting yang sebaiknya diterapkan oleh orang tua di tengah zaman yang penuh teknologi seperti sekarang? Ya, jadi untuk orang tua mungkin pada zaman sekarang ini pada orang tua sudah pada cerdas, bisa mencari informasi di internet, di mana saja. Tapi tetap harus koordinasi dengan pihak sekolah, karena setiap sekolah mempunyai ciri yang berbeda-beda. Tentu sekolah tidak ingin anaknya tidak menjadi yang terbaik. Jadi setiap sekolah bahkan pada zaman ini khususnya yang ada di Kutai Selatan, kita bersama-sama berlomba-lomba menjadikan sekolah kita sekolah unggulan, berlomba-lomba menjadikan siswa kita siswa kebanggaan. Nah, untuk mencapai hal itu kita tentu bersama orang tua sejak awal di masing-masing sekolah, tentunya yang ada di sekolah kami juga demikian. Kami mengundang para orang tua menyampaikan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh orang tua dan apa yang perlu dilaksanakan dalam hal mendampingi siswa. Itu kami dapatkan dari kami mengundang psikolog tumbuh kembang sanglah. Jadi kami didampingi oleh psikolog juga dalam. Kalau mengundang psikolog itu kan, kalau dulu zaman saya sekolah kan belum ada ya Bu ya. Kalau misalnya sekarang itu inovasi dari Ibu sendiri atau memang pemerintah yang memberikan instruksi? Itu lebih kepada inovasi sekolah ya. Kita mengundang psikolog, bagaimana kita mempunyai wawasan yang lebih. Bagaimana kita mendampingi siswa. Contoh anak naik ke pohon. Jangan naik nanti jatuh. Oh, salah kalimatnya. Hati-hati anak. Nanti anak-anak itu kan hati-hati. Itu bahkan itu saran dari psikolog. Jadi di sekolah untuk anak SD masih sangat bagus jika masih ada tempatnya bermain. Itu anak SD. Ya, jadi nggak apa ini itu dilarang gitu ya. Itu sebenarnya menurut para psikolog kemarin kami undang Dr. Retno datang ke sekolah untuk menambah wawasan kami para guru-guru karena zamannya sekarang sudah banyak berbeda. Jadi bagaimana kita mendampingi anak yang sebaik-baiknya. Jadi intinya kita tidak terlalu melarang yang jangan begini nanti jatuh. Tidak, pendidikan seperti itu sekarang. Dan bahkan kalau anak-anak kami di sini tidak sempat ya melakukan hal-hal itu karena dia sudah kegiatan pertama begini, misalnya jalan di mana, kegiatannya apa, sudah tertata. Jadi hal-hal dia akan mengganggu orang lain itu rasanya tidak sampai waktunya. Untuk itu. Jadi berarti Ibu juga menerapkan sistem fun learning atau belajar dengan gembira gitu mungkin ya? Ya, itu sesungguhnya selama pengalaman saya 32 tahun jadi guru, kalau anak mumet biarpun kita berikan ilmu sebanyak-banyaknya dia akan menerima. Jadi kita menyampaikan dengan metode yang manis, tidak terasa dia belajar. Dia metode yang menyenangkan, sehingga dia tidak merasa bahwa dia sudah belajar banyak tadi. Contoh metode menyenangkan itu seperti apa? Ya misalnya kita siapa tahu nanti saya jadi orang tua juga kan. Misalnya di dalam kelas kita menanamkan metode konsep hitungan bilang. Ya anak-anak bermain sama teman ini di sini duduknya. Misalnya seperti itu, banyak teorinya. Banyak metode pembelajaran. Jadi tidak hanya anak menghitung, buka buku belajar halaman sekian. Tidak zamannya sekarang begitu. Sekarang sudah semakin berkreasi ya sekolah ini. Ya, misalnya kalau ada salah satu anak kelas 4. Kelas 4 kemarin karena setiap hari ada membaca 15 menit, membaca di kelas, membaca buku cerita, buku pahlawan, buku tokoh-tokoh pewayangan, membaca. Kemudian setelah dibaca, anak-anak menulis. Dia kebetulan anak itu dapat membaca tentang binatang. Dia menulis binatangnya itu kebetulan anjing. Nah, dia menulis berbagai kalimat. Salah satu isinya binatang penciuman anjing sangat tajam. Dia dapat mencium orang lain bukan majikannya dengan hitungan detik. Itu udah pelajaran kelas 6.
Dia menulis seperti itu. Itu tulisan anak-anak itu dikumpulkan, ditaruh di kelas, itu namanya portofolio. Portofolio untuk anak. Jadi mereka bisa baca-baca. Dengan baca dia menulis lagi sendiri. Setelah selesai dibaca dia menulis apa maunya dia menulis. Itu pelajaran kelas 6. Itu sesungguhnya dia dapat baca di kelas 4. Jadi nanti kalau dia kelas 6, tentang ultrasonik, itu misalnya peramatan, ya misalnya apa begitu. Dia akan, dulu saya dapat baca di buku ini waktu saya kelas 4. Ingat. Itulah sekarang pembelajaran kontekstual istilahnya. Jadi anak belajar langsung, ada contohnya tentang tanaman bunga. Tak boleh kita gambar begitu, tidak. Ajak dia lihat langsung, lihat halaman, bahkan menanam. Untuk anak-anak kelas 6, karena kami di sini kekurangan areal tanaman, kami bekerja sama dengan Jimaran Hijau. Kami ke sana menanam dan kami juga memanen, juga diundang. Memanen ilmu juga di sana, selain memanen bunga juga memanen ilmu. Yang kebetulan yang ditanam pada beberapa bulan yang lalu yaitu tomat, sayur kangkung, yaitu bayam gitu, terong. Kemudian anak-anak juga diajak memanen hasil yang meskipun mereka tidak berada di daerah pedesaan, di perkotaan yang banyak bangunan, tapi mereka tahu gimana bentuk tanaman tomat, tanaman kangkung dan sebagainya, seperti itu. Benar sekali. Jadi kita intinya memberikan informasi lebih lah kepada anak-anak. Bagaimana kalau di rumahnya, kalau di sini perumahan tidak ada areal tempat untuk menanam, jadi kita kepala sekolah utamanya harus mempunyai inovasi. Dan itulah kami bekerjasama dengan PT Jimaran Hijau. Berarti ada kerjasama lain nggak mungkin dengan tadi udah sama psikolog, terus Jimaran Hijau, inovasi apalagi nih Bu? Saya excited sekali mendengar bagaimana penjelasan Ibu. Jadi pengen kembali ke sekolah dasar saya Bu. Banyak sekali. Jadi kami juga bekerja sama dengan klub Jimaran yang punya kolam renang. Karena putra putri kami jadi di sini anak-anak selain cerdas intelektual, jadi kinestikanya juga bagus, dan dia ada salah satu anak yang meraih 3 medali emas di Kabupaten Badung dalam cabang renang. Luar biasa. Sekarang meraih 2 emas di Provinsi Bali dan 1 perunggu. Nah, kami bekerja sama dengan pengelola kolam renang. Jadi di sini agar disediakan tempat renang yang presentatif untuk anak-anak berlatih ada yang kelas 1 juga ikut renang. Oh gitu, jadi mereka tidak hanya dididik dari segi ilmu pengetahuan, budaya, spiritual, tapi juga olahraga juganya harus. Olahraga silat juga banyak, kami di sini ada yang berprestasi catur perempuan, seorang anak perempuan meraih emas di Kabupaten Badung, kemudian di Provinsi Bali baru kemarin ini dapat ranking 4 ya, catur. Kemudian di bidang yang lain kami juga bekerja sama dengan mangrove. Kami ajak anak-anak ke mangrove, bagaimana mencintai lingkungan. Jadi menjaga hutan mangrove-nya agar tetap lestari. Kemudian mengolah hasil olahan mangrove. Dan bahkan sudah dicicipi oleh kemarin Pak Menteri. Ya. Nah, saya ingin mendengar banyak sekali cerita tentang mangrove itu tadi. Tapi kita akan dengarkan setelah komersial break yang berikut ini.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Bincang Tokoh masih bersama saya Nimade Devijanti dan Ibu Kepala Sekolah kita yang cantik, Ibu Made Nurratih. Nah tadi Ibu sudah membahas tentang bagaimana banyak sekali kegiatan dan inovasi yang Ibu lakukan terkait pendidikan, tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, olahraga, tapi juga cinta terhadap lingkungan. Apa saja kiat-kiat yang Ibu lakukan? Salah satunya kegiatan mangrove tadi ya Bu ya. Sebenarnya kegiatan apa sih yang dilakukan di mangrove itu Bu? Untuk kegiatan di mangrove, jadi kami syukur ditunjuk untuk lomba PKTP penanggulangan kanker terpadu paripurna sejak dini. Jadi salah satu hasil bumi kita yang berguna untuk mencegah kanker yaitu hasil olahan mangrove. Apalagi kita di wilayah pesisir ya. Apalagi kita berada di daerah pesisir, jadi supaya anak-anak tidak tanya bagaimana mangrove, hanya kenal di TV. Jadi tapi nggak pernah lihat. Kami ajak anak-anak ke hutan mangrove yang ada di Sesetan di sini selatan. Itu kami ajak ke sana, kemudian kami belajar juga mengolah hasil tanaman mangrove. Di antaranya ada buah lindur namanya, kita olah, kemudian bisa kita pakai untuk masak, kita untuk kue, untuk sabun cuci, bahkan itu. Yang sabun cuci itu murid-murid Ibu bisa bikin sendiri? Murid-murid di sini kelas 5, kelas 4 sudah bisa bikin sabun cuci. Jadi kita buat pastanya dari buah mangrove, kemudian dicampur dengan mengkudu. Di saat mengkudu itu kan satu tanaman yang bisa dipakai untuk obat kanker. Nah kemudian dicampur, kemudian setelah dihaluskan di blender, kemudian anak-anak tinggal ngaduk-ngaduk begitu, dia sudah paham campurannya apa. Kemudian nanti kalau sudah bening, jadilah dia deterjen, sabun cuci tangan. Begitu, jadi sabun cuci tangan dari buah mangrove yang juga ramah lingkungan pastinya. Jadi anak-anak terkait dengan lomba PKTP itu sangat luar biasa maknanya, sangat bermakna dalam kehidupannya. Misalnya dia dapat menyuluh ibu-ibu PKK bahkan. Jadi anak kecil menyuruh ibu-ibu PKK. Kami undang ibu-ibu PKK yang ada di wilayah Taman Giri, bahkan di Kerobokan pada saat lomba kami undang, beliau tidak dikenal oleh anak-anak kita. Anak-anak kita sudah diberikan bekal bagaimana kita melaksanakan pola hidup sehat di rumah. Misalnya ibu-ibu masak tidak menggunakan bahan pengawet, bahan pewarna, bahan penyedap gitu misalnya. Kemudian anak-anak memberikan penyuluhan.
Kemudian di pasar juga kami ajak anak-anak ke pasar terdekat di sini. Kemudian kepada pedagang bakso yang berjalan di pinggir jalan juga kita sampaikan. Artinya permasalahan penyakit kanker itu bisa kita tanggulangi sejak dini. Sejak dini kita sudah diajari untuk menjaga kesehatan. Nah tadi tentang kesehatan juga, kan itu di luar sekolah. Kalau dalam sekolah, bagaimana inovasi yang Ibu lakukan? Misalnya di kantin, tidak boleh menjual apa mungkin? Ya di kantin diharapkan kepada ibu kantin, kami sudah mengundang para orang tua yang berjualan di kantin. Jadi kebetulan ada yang berjualan di kantin, itu kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Beberapa minggu yang lalu semua pengelola kantin di Kabupaten Badung diberikan penyuluhan. Jadi beliau lebih paham bagaimana menyediakan makanan sehat untuk anak-anak. Begitu. Nah selama kiprah panjang Ibu sebagai kepala sekolah, kesulitan-kesulitan apa yang Ibu dapatkan selama ini? Sesungguhnya karena kami sudah kerjasama yang baik dengan orang tua, permasalahan-permasalahan tidak terlalu kami anggap itu satu masalah, karena kami sudah didukung juga oleh komite kerjasama dengan orang tua. Kami menyampaikan permasalahan sekolah itu dengan transparan kepada orang tua murid, masalah keuangan misalnya begitu, kami terbuka. Dan kami juga siapkan kotak saran jika ada misalnya yang malu menyampaikan permasalahannya. Sampai hari ini kotak sarannya tidak ada. Jadi kami merasa bahwa antara orang tua dan guru adalah keluarga. Harus dilakukan komunikasi yang ya. Kalau sudah merasa satu keluarga, jadi apapun permasalahannya akan bisa kita pecahkan bersama. Tadi ada juga sih, kalau saya melihat ada informasi bahwa di sini, mohon maaf, ada anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana cara Ibu untuk mendorong dan memotivasi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu baik dari segi fisik maupun intelijensinya? Ya, jadi tentu anak yang berkebutuhan khusus, siapapun yang lahir tidak ingin seperti itu. Siapapun jadi orang tua tidak ingin anaknya seperti itu. Tapi di sisi lain, anak yang berkebutuhan khusus mempunyai kekhususan yang lain juga. Misalnya ada salah satu anak kami yang pakai kursi roda karena dia mengalami lumpuh, jadi kita sediakan kursi roda. Jadi anak itu pintar menulis. Bahkan suatu ketika nanti mungkin setelah SMP, dia akan menjadi karikatur itu, mengarang berisi gambar, kemudian dia membuat kalimatnya ya seperti komik itu. Suka sekali dia menulis seperti itu. Dalam dialog di kelas, dia bahkan satu tahap lebih maju dari temannya karena dia suka membaca. Jadi kami selaku guru melihat potensinya apa. Kita tidak memaksakan dia sudah lumpuh harus olahraga, kan tidak begitu. Jadi kita lihat potensi yang dia miliki, dia suka menulis, dia suka menggambar. Jadi kami minta dibuatkan karikatur tentang sekolah ini itu misalnya. Kemudian dia bisa membaca, membuat sekelumit kisah tentang sekolah ini selama dia di sekolah di sini. Beberapa minggu yang lalu dia sudah diwawancarai oleh provinsi, bahkan hasilnya itu sudah dikirim langsung ke Jakarta. Bisa berprestasi gitu ya. Ya, mudah-mudahan di satu sisi dia mengalami hambatan untuk belajar, di sisi lain dia mempunyai harapan yang sangat baik, artinya motivasi yang sangat ingin maju karena didukung oleh guru. Jadi guru kita tidak boleh baru begini kamu, tidak boleh. Bahkan kita membangkitkan motivasi potensi yang terpendam di dalam dirinya berkembang dengan optimal. Nah itulah kedepannya dia jadi anak yang membanggakan. Sampai hari ini walaupun dia perempuan, dia suka nonton sepak bola. Ya, itulah kalau guru tidak tahu, dia tidak ngerti anaknya mau apa, begitu. Berarti ada banyak sekali yang Ibu bisa bagikan hari ini, tapi waktu juga yang memisahkan kita, mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang kembali. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Ibu Kepala Sekolah kita yang berprestasi dan memberikan banyak sekali ilmu. Profesi guru merupakan profesi yang menggunakan hati sehingga nantinya bisa mendidik anak-anak agar kelak dewasa bisa mempunyai nurani. Demikianlah bincang tokoh hari ini, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.